Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wida Karina dengan NIM 00256048 dari SGDB 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait laporan anatomi blok 1.3, di mana laporan yang pertama adalah terkait anatomi abdomen. Nah, pertama kita akan membahas terkait lapisan dinding abdomen, di mana ini bisa terbagi menjadi dua, yaitu bagian dari anterolateral atau bagian depan anterior, dan juga bagian lateral atau bagian samping, dan yang kedua adalah bagian posterior atau dari belakang. Nah, untuk yang bagian anterolateral sendiri terdiri atas 7 lapisan. Lapisan yang pertama adalah kulit, lapisan yang kedua adalah fascia superficialis, di mana dia terbagi menjadi dua, yaitu fascia camper dan juga fascia scarpa. Fascia camper terdiri atas panniculus adiposus, di mana terdiri atas lemak-lemak seperti yang terlihat pada gambar. Dan fascia scarpa itu terdiri atas stratum membranosum, jadi selapis membran begitu saja. Dan yang ketiga adalah fascia profunda. Yang keempat adalah musculi et aponeurosis, di mana dia terbagi menjadi beberapa musculus, yaitu obliquus externus, obliquus internus, musculus transversus abdominis, rectus abdominis, dan juga musculus pyramidalis. Yang kelima adalah fascia transversalis. Dan yang keenam adalah fascia extraperitonealis, dan yang terakhir adalah peritoneum parietale. Untuk dinding abdomen posterior agak sedikit berbeda dibandingkan dengan yang anterolateral tadi, di mana dinding abdomen posterior terbagi hanya menjadi 5 lapisan saja. Lapisan yang pertama adalah kulit, lapisan yang kedua adalah fascia superficialis dorsi, dan lapisan yang ketiga adalah musculus, di mana lapisan yang dinding posterior ini tidak ada fascia profunda, tidak seperti pada bagian anterolateral. Untuk musculus sendiri terbagi menjadi 4 lapisan. Lapisan yang pertama adalah musculus latissimus dorsi. Lapisan yang kedua adalah obliquus externus abdominis, erector spinae, longissimus dorsi, dan juga serratus posterior inferior. Lapisan yang ketiga adalah musculus multifidus, interspinales, dan juga obliquus internus abdominis. Dan terakhir, lapisan yang keempat yaitu musculus quadratus lumborum, musculus iliopsoas, dan juga transversus abdominis. Untuk lapisan yang keempat adalah fascia extraperitonealis. Tidak ada fascia transversalis pada dinding abdomen bagian posterior. Dan yang terakhir adalah peritoneum parietale. Selanjutnya kita akan membahas otot-otot pada regio abdomen. Untuk otot-ototnya sendiri terbagi menjadi dua, yaitu ada yang flat muscle dan juga vertical muscle. Nah, flat muscle ini terbagi menjadi tiga, ada obliquus externus yang mana dia itu membentuk seperti huruf V atau juga disebut dengan inferomedial yang akan membentuk ligamentum inguinale, di mana ligamentum inguinale ini membentang dari sias hingga tuberculum pubicum. Hingga akhirnya dia juga akan terlipat dan membentuk suatu kanal, yaitu canalis inguinalis, yang berisikan musculus rectus abdominis, kemudian ada musculus pyramidalis, arteri vena epigastrica superior, arteri vena epigastrica inferior, dan juga ujung terminal dari nervi intercostalis 6-9 dan nervus subcostalis. Nah, untuk yang kedua adalah musculus obliquus internus dan juga musculus transversus. Nah, yang tadi obliquus internus itu membentuk huruf A atau juga disebut dengan supromedial. Jadi, kebalikan dari musculus obliquus externus. Untuk yang vertical muscle ada dua, yaitu musculus rectus abdominis yang mana dia itu akan terbagi menjadi beberapa seksi atau disebut juga dengan intersection tendinae. Nah, intersection tendinae ini ada yang di bagian di bawah processus xiphoideus, ada juga yang setara dengan umbilicus. Nah, ada juga yang di antara keduanya. Nah, ada yang kedua adalah musculus pyramidalis, di mana musculus ini tidak semua orang itu mempunyai musculus tersebut, tetapi ketika tidak punya itu adalah hal yang tidak apa-apa gitu, jadi hal yang wajar. Nah, vertical muscle ini akan dibungkus oleh vagina musculi recti, di mana vagina musculi recti ini akan merupakan aponeurosis dari ketiga horizontal muscle atau flat muscle tadi. Kemudian kita akan membahas terkait organ intraperitoneal dan organ retroperitoneal. Apa sih bedanya? Ketika organ intraperitoneal itu adalah organ-organ yang seluruh permukaannya terlapisi oleh peritoneum, baik bagian anterior, bagian posterior, itu semua terlapisi. Sedangkan pada bagian organ retroperitoneal itu yang terlapisi hanya bagian anterior saja, sedangkan pada bagian posteriornya tidak. Bisa dilihat juga pada gambar ini, pada bagian anteriornya retroperitoneal organ itu terlapisi, sedangkan pada bagian posteriornya itu tidak.
Apa saja organ-organ dari retroperitoneal? Itu disingkat, yang pertama adalah suprarenal gland atau disebut juga dengan bagian dari ginjal. Ada aorta, yang kedua adalah duodenum kecuali pars superior, ada pankreas kecuali pars yang kauda, ada ureter, kolon ascendant dan descendant, kidney atau ginjal, esofagus, dan juga rektum. Selain organ-organ tersebut termasuk dari organ intraperitoneal. Kita masuk ke laporan yang kedua, yakni terkait anatomi gaster. Nah, gaster sendiri itu bagian atasnya bersambung dengan esofagus yang bagian pars abdominalis, di mana di bagian sini sebenarnya juga ada suatu sphincter, tapi sphincter milik esofagus yaitu les atau lower esophagus sphincter. Di sini ada incisura radialis, incisura bagian atas, ada fundus gastricus, sedangkan bagian sini ada pars cardiaca, dan juga ada bagian badan atau corpus gastricum, di mana ada yang terakhir adalah bagian dari pars pylorica. Nah, di sini ada yang disebut dengan musculus sphincter pyloricus, di mana sphincter ini merupakan lanjutan atau dari musculus yang ada di gaster, yaitu musculus dari gaster sendiri. Satu muskulusnya itu ada yang longitudinal, sirkular, dan juga oblik, di mana sirkular yang bagian dalam ini akan membentuk dari musculus sphincter pyloricus ini. Nah, di sini yang bisa kita lihat sendiri ada curvatura mayor dan juga curvatura minor, di mana keduanya akan ditempeli oleh omentum majus dan juga omentum minus. Kemudian masuk ke laporan yang ketiga, yakni terkait appendix. Nah, appendix sendiri itu bisa diukur dari beberapa garis. Yang pertama ada dari menurut garis Monro Picter itu diukur dari bagian sias dextra atau sacroiliaca yang bagian anterior superior hingga ke umbilicus. Nah, ketika setelah diukur, bagian sepertiga lateralnya itu akan ada titik McBurney, di mana itu adalah titik dari appendix. Kemudian yang kedua ada juga menurut dari garis Lange, di mana yang ini diukur dari sias dextra hingga sias sinistra, di mana bagian dari 1/6 lateral dari sias dextra itu adalah titik dari appendix. Cuma yang lebih terkenal atau yang lebih sering dipakai adalah dari titik McBurney. Nah, letak appendix sendiri bagi beberapa orang itu berbeda-beda. Ada sekitar 5 letak yang sering terjadi. Yang pertama adalah retroseccal, di mana appendixnya ini berada di bawah sekum, kemudian atau post ileal, di mana ya ini sekum ini kan sebelahnya ada ilium, di mana appendix ini berada di bagian bawah dari ilium. Ada juga yang preileal atau di bagian atasnya ileal, ada yang bagian pelvic atau dia ini menuju ke arah pelvic arahnya. Kemudian yang terakhir adalah subsekal atau di bagian bawah dari sekum. Dan yang paling sering dimiliki oleh orang-orang itu adalah bagian yang retrosekal. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.